Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Baiklah, pada pertemuan kelima kali ini kita akan bahas mengenai starting the change atau memulai perubahan, yang mana fokus bahasanya adalah mengenai beberapa masalah yang akan muncul berkaitan dengan memulai proses perubahan ini nantinya. Nah, di slide selanjutnya kita lihat bahwa yang paling penting dalam melakukan perubahan itu adalah ketika kita bisa menerjemahkan kebutuhan untuk berubah menjadi keinginan untuk berubah. Karena kalau sesuatu kalau misalkan dibutuhkan itu akan sedikit menjadi beban. Kalau misalkan sudah berubah menjadi keinginan, maka beban atau penolakan terhadap perubahan itu sendiri akan sedikit berkurang. Kemudian kebanyakan organisasi itu enggan untuk melakukan perubahan. Karena apa? Karena mereka kurang percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan juga kemampuan anggota tim lainnya di dalam organisasi untuk melakukan perubahan. Nah, maka untuk itu dalam mengadopsi yang namanya manajemen perubahan ini ada sebuah prinsip yang dipegang, yakni prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan ini berpendapat bahwa dalam banyak kasus anggota organisasi itu bukanlah individu yang tidak berdaya untuk melakukan perubahan atau mempengaruhi perubahan, tetapi individu tersebut adalah aktor atau orang yang berperan penting dan dapat melakukan intervensi dengan cara membuat beberapa perbedaan sehingga terjadi perubahan. Nah, hal ini mereka lakukan dengan cara memahami konsep dan juga beberapa teori yang berkaitan dengan perubahan itu sendiri. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan change agency atau agen perubahan. Agen perubahan ini yang dikatakan tadi adalah seorang individu bisa menjadi agen perubahan, atau manajer juga menjadi agen perubahan, atau konsultan yang disewa oleh perusahaan untuk menjadi agen of change di dalam organisasinya. Kemudian sejauh mana manajer atau agen perubahan ini dapat mengintervensi dan membuat perbedaan bagi efektivitas organisasi. Nah, ini bergantung kepada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan menurut pandangan deterministik, yakni dia menyatakan bahwa manajer itu sangat dibatasi oleh faktor eksternal. Maka keberhasilan manajer dalam melakukan perubahan itu bergantung kepada seberapa besar dukungan eksternal mempengaruhi manajer untuk melakukan perubahan atau menjalankan perubahan. Kemudian pandangan kedua adalah the voluntary views atau pandangan voluntary atau kesukarelaan, yang ini menekankan bahwa peran agen manusia ataupun individu ataupun manajer yang menjadi agent of change tersebut tidak ada batasan-batasannya di sana. Maka apapun yang dilakukannya individu atau agent of change tersebut bisa mampu membuat perbedaan penting di dalam melakukan perubahan. Jadi kalau yang determinant views tadi bahwa manajer ini dibatasi dengan faktor eksternal. Sementara kalau pandangan deterministik, tidak ada faktor-faktor yang dapat menghalangi proses perubahan yang dilakukan oleh managers. Dan konsep yang kita pakai di sini adalah faktor voluntaris, bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi manajer atau agent of change ini dalam melakukan perubahan, karena dia akan bisa membuat perbedaan-perbedaan penting saat melakukan perubahan. Namun walaupun teori bahwa pandangan voluntaristic view ini lebih powerful dan menyatakan bahwa agent of change itu bisa membuat perubahan tanpa adanya gangguan dari luar.
Namun hal ini masih kurang membuat manajer atau agent of change itu kurang percaya diri. Nah, sebenarnya apa sih agen perubahan itu? Agen perubahan itu mengacu kepada kemampuan manajer atau agen perubahan lainnya untuk mempengaruhi cara organisasi menanggapi peluang dan ancaman. Kemudian dengan menggunakan pandangan voluntaristic view bahwa agent of change ini memiliki yang namanya kekuatan sendiri untuk bisa melakukan perbedaan dan keberhasilan bagi organisasi dalam melaksanakan perubahan. Namun lagi-lagi saya katakan bahwa seringkali orang-orang ini lack of confidence atau kepercayaan dirinya kurang rendah dalam kepercayaan diri dalam menghadapi situasi seperti ini. Agent of change cenderung tidak memiliki kepercayaan diri. Misalnya saya atau Anda yang dinobatkan sebagai agent of change di dalam perubahan, di dalam kelas misalnya. Nah, yang ditunjuk misalnya ketua kelas untuk melakukan perubahan cenderung ketua kelas cenderung kurang percaya diri untuk melakukan sesuatu hal baik untuk kelasnya. Nah, hal itu disebabkan karena apa? Yang pertama adalah locus of control atau lokus kendali. Apa itu locus of control? Yakni orang yang menghubungkan hasil dengan usaha mereka sendiri disebut sebagai internal, dan mereka yang menghubungkan hasil dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, nasib, atau faktor lain yang tidak dapat mereka kendalikan disebut sebagai eksternal. Artinya apa? Walaupun mereka sudah sangat percaya diri dalam melakukan perubahan tersebut, ternyata ada yang namanya faktor eksternal lain yang tidak bisa mereka kendalikan. Contohnya tadi adalah seperti laki atau keberuntungan, kemudian nasib. Walaupun kita sudah sangat percaya diri dengan apa yang akan kita lakukan, oh ternyata keberuntungan kita tidak seperti apa yang kita rencanakan, atau nasib kita juga tidak seperti apa yang sudah kita rencanakan, sehingga kemudian akan menurunkan lagi rasa percaya diri kita untuk melakukan perubahan. Jangan-jangan nanti nih saya melakukan ini, oh ternyata nasibnya bukan seperti itu. Nah, muncul keraguan-keraguan di awal, keraguan-keraguan bagi agent exchange ini untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah learning helplessness, yakni learning helplessness ini adalah ketidakberdayaan yang dipelajari. Nah, apa itu? Yakni harapan seseorang tentang kemampuannya untuk mengontrol hasil pelajaran. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kita sebagai orang yang ingin memulai perubahan, mulai mempertanyakan kemampuan kita sendiri untuk mengelola perubahan. Kira-kira saya bisa nggak ya? Jadi kita udah bertanya-tanya sendiri nih, mungkin nggak ya? Nah, keraguan-keraguan itu menjadi sebuah apa ya, batasan lagi ketika kita ingin melakukan perubahan. Kemudian sehingga akhirnya kita tidak melakukan perubahan, dan bahkan ketika kita sudah melakukan perubahan tapi kita tidak yakin, maka hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian mungkin adik-adik akan bertanya, terus sekarang kita harus bagaimana, Bu? Kalau misalkan tidak ada yang mau berubah sementara perubahan itu penting, terus kita mau ngapain? Nah, ya salah satu jawabannya adalah memang kita, setiap individu itu harus readiness for change, yakni harus sangat siap dengan terjadinya perubahan. Nah, PAUH tahun 1993 menyatakan ada 3 level atau 3 tingkatan di mana individu atau organisasi itu paling mungkin untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah mereka akan individu atau organisasi akan melakukan perubahan pada dasarnya adalah pada saat mereka melakukan sesuatu kesuksesan terhadap pencapaian mereka, namun di dalam kesuksesan itu mengalami sedikit ketegangan atau kegagalan di bagian tertentu dari kesuksesan mereka, sehingga kemudian kelompok ini akan memiliki kepercayaan dan motivasi untuk berubah, sehingga mereka bisa memperbaiki sedikit kegagalan dari proses kerja mereka.
Kemudian yang kedua, orang yang paling atau organisasi yang paling mungkin untuk berubah adalah mereka yang always successful, mereka yang selalu berhasil. Nah, orang-orang yang selalu berhasil ini kecenderungan mereka biasanya, tapi jangan sampai mereka terperangkap dalam learning trap seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa ketika sudah sukses dan tidak mau merasa kita paling benar, paling baik, kemudian kita tidak mau belajar lagi, sehingga kemudian kita akan demotivated atau motivasi kita juga akan turun untuk melakukan perubahan. Jadi intinya adalah ketika kita sukses, kita harus mulai mempelajari lagi hal-hal baru sehingga mungkin kita akan menjadi lebih sukses lagi dari apa yang kita lakukan sekarang. Nah, yang paling terpenting lagi adalah kita itu yang nomor 3 ini, the less likely itu artinya adalah yang paling penting. Ketika kita tidak memahami dan tidak menerima kebutuhan untuk perubahan, maka kita bukanlah orang yang berhasil atau organisasi yang berhasil. Intinya harus minggu lalu kan kita sudah pelajari tuh. Jadi kita harus mengetahui benar nggak sih kita butuh berubah. Jangan mengingkari kebutuhan berubah kita. Kita memang harus berubah, tapi ternyata kita mengingkarinya dan kita mengatakan, oh saya tidak perlu berubah. Nah itu sudah mendapatkan gambaran bahwa kita tidak akan berhasil atas suatu pencapaian. Nah, hal ini dapat kita contohkan ketika proses pembelajaran kita di tahun 2020 ini. Yang mana dengan adanya pandemi ini, semua aktivitas akan dilaksanakan secara daring. Nah, sebenarnya jauh sebelum adanya pandemi ini masuk ke Indonesia, UNAN, Universitas Andalas sendiri sudah mengenal yang namanya blended learning, yakni pembelajaran daring dibolehkan 40% dari total keseluruhan 16 kali pertemuan di setiap semester pada setiap mata kuliah. Nah, LPTIK dan bagian lembaga penjaminan mutu sudah mempersiapkan iLearn ini jauh-jauh hari. Tapi pada praktiknya apa? Tidak ada atau ada mungkin sedikit atau beberapa orang dosen yang melakukan 40% pembelajaran daring ini sebelum pandemi ini. Alasan dosen-dosen apa? Ya nggak mungkin dong kita melakukan pembelajaran daring. Gimana caranya nanti kepercayaan diri dari dosen-dosen ini dan juga mungkin kesiapsiagaan dari mahasiswa juga berkurang, sehingga kita tidak melakukan blended learning ini, hanya beberapa orang dosen saja. Kemudian di bulan Februari apa Maret ya, muncul kasus pertama COVID di Indonesia. Nah, itu akan merubah semua sistem pembelajaran, sehingga dengan terpaksa dosen-dosen harus melakukan pembelajaran dengan daring, dan dengan terpaksa juga mahasiswa harus bisa menerima perubahan ini. Kalau tidak ya kita tidak bisa melakukan proses perkuliahan, otomatis nanti semuanya akan tertunda. Apakah itu nanti wisuda juga akan tertunda, kurikulum kita akan terganggu. Tapi ternyata ketika kita melaksanakannya mungkin akan muncul beberapa masalah, mungkin berkaitan dengan ketidaksiapan iLearn, kemudian ketidaksiapan mahasiswa, kemudian ketidaksiapan dosen dalam menyiapkan pembelajaran menggunakan daring. Nah, masalah-masalah itu seiring berjalannya waktu akan bisa terselesaikan satu persatu, sehingga sampai pada saat ini kita sudah mengurangi masalah-masalah tersebut, sudah mulai berkurang masalah-masalah pembelajaran daring. Nah, nanti kebiasaan pembelajaran daring ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang merubah organisasi, sehingga kemudian tujuan Universitas Andalas menerapkan 40% pembelajaran daring itu kemungkinan di semester depan atau semester berikutnya, selain kuliah tatap muka, kita juga akan menggunakan kuliah blended learning ini. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebenarnya kita di awal memang kita tidak percaya diri. Itu yang namanya tadi adalah ketidakpercayaan diri, agent of change. Bisa dari dosen, mahasiswa, ataupun perguruan tinggi. Kita tidak percaya diri. Kemudian ketika kita akan melakukan perubahan tersebut, kita merasa, oh benar nggak sih apa yang kita lakukan? Jangan-jangan nanti di pertengahan jalan gagal. Nah, intinya adalah ya kita lakukan saja perubahan itu. Perkara nanti ada masalah di perjalanan kita, ya kita akan fix atau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut,
sehingga nanti kemudian organisasi kita berubah seiring dengan perjalanannya waktu. Karena tidak mungkin setiap perubahan itu terlepas dari yang namanya masalah. Masalah itu pasti akan ada selalu. Bagaimana kita memahami masalah itu dan bagaimana kita memperbaiki masalah itu adalah bagian terpenting proses pembelajaran kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita lihat ketika kita sudah siap untuk perubahan, bagaimana proses mulainya perubahan itu. Jadi intinya ya kita mulai saja perubahan itu. Tapi bukan pula nekat ya, karena sebelum melakukan perubahan itu kita sudah mempersiapkan mulai dari sumber dayanya. Jadi tidak modal nekat juga melakukan perubahan. Intinya ada sedikit persiapan, kemudian nanti ketika ada masalah di tengah-tengahnya ya kita bisa memperbaikinya. Nah, dalam proses memulai perubahan ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memilih dulu yang namanya agent of change atau selecting the change agent. Bisa jadi agent of change-nya di sini kalau konteksnya perguruan tinggi adalah LP3M yang melakukan penjaminan mutu. Kemudian juga ada dosen yang akan melakukan bertindak sebagai agent of change. Kemudian mungkin juga mahasiswa juga bisa bertindak sebagai agent of change dalam mengelola perubahan ketika satu individu mahasiswa bisa mempengaruhi teman-temannya untuk siap untuk menerima perubahan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan change relationships atau hubungan perubahan. Nanti akan kita bahas satu persatu maksudnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi klien atau target group. Jadi identifikasi siapa sih kelompok atau target kita dalam perubahan ini. Kalau dalam konteksnya universitas lagi bahwa yang menjadi konteks kita adalah ya seluruh sivitas akademika yang terkhusus bagi mahasiswa dan dosen. Kemudian yang terakhir adalah clarifying the issue, artinya kita mencoba mengclearkan atau memperjelas masalah sehingga nanti bisa dicarikan solusi di saat proses terjadinya perubahan tersebut. Kita masuk ke yang pertama, selecting the change agent. Nah, seperti yang disebutkan juga tadi bahwa change agent ini atau agent of change ini adalah orang yang mendrill atau orang yang melead perubahan, kemudian orang yang bisa mengantisipasi dan memperkirakan apa yang terjadi dengan perubahan ini. Intinya dia adalah orang-orang yang bisa memanage perubahan, kemudian mencarikan solusi dari timbulnya masalah pada saat proses perubahan. Nah, change agent ini atau agent of change ini bisa dari inside, bisa dari outside. Nah, inside artinya berasal dari dalam organisasi. Agent of change yang berasal dari dalam organisasi ini dipilih ketika memang orang dalam ini atau orang dalam organisasi ini memiliki komitmen dan juga kompetensi. They have a requirement, commitment, and commitment. Nah, ketika orang dalam ini memiliki kompetensi dan juga komitmen, ya apa salahnya kita memilih individu yang berada di dalam organisasi untuk menjadi agent of change. Kemudian yang kedua adalah ketika tidak cukupnya sumber daya dalam membeli atau menyewa agent of change dari luar. Nah, kalau misalkan sumber daya kita nggak ada, dana kita nggak ada untuk menyewa konsultan, maka ya kita gunakan maksimalkan agent of change yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan masalah kerahasiaan dan juga kepercayaan terhadap pengguna luar. Jadi organisasi kita mungkin banyak nanti ketika melakukan perubahan itu banyak data-data privasi perusahaan yang mungkin bisa tersebar. Nah, untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan tersebut, maka kita cukup menggunakan orang di dalam organisasi saja yang ditunjuk sebagai agent of change. Kemudian yang keempat adalah sulit untuk kita bisa menemukan orang luar yang bisa sebagai agent of change dalam organisasi kita. Susah menemukan orang yang cocok dengan perusahaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemudian selain inside agent of change, ada outside agent of change. Nah, outsider agent of change ini terjadi ketika yang pertama itu there's nobody on the inside who has the
competent to lead the change. Artinya adalah tidak ada seorang pun di dalam organisasi yang memiliki waktu dan kompetensi untuk melakukan memimpin perubahan. Ya, tidak ada orang dalam yang punya kekuatan, yang tidak ada orang dalam yang punya komitmen dan juga kompetensi untuk melakukan perubahan. Ya, mau tidak mau kita gunakan yang namanya tadi agent of change dari luar. Kemudian yang kedua adalah dirasakan bahwa semua orang di dalam organisasi ini memiliki kepentingan dalam hasil terkait dengan melakukannya proses perubahan tadi. Ya, adanya kepentingan lah, misalkan manajer mau memimpin perubahan karena dia hasil dari perubahan tersebut bisa meningkatkan kinerjanya atau bisa mendapatkan apa gitu, reward dan segala macam. Nah, ini niat di awalnya sudah ingin mendapatkan yang namanya reward dan segala macamnya, itu sudah niat yang tidak baik dalam melakukan perubahan. Maka kemudian diizinkan atau dibolehkan menggunakan orang luar untuk menjadi agent of change di dalam organisasi, di mana pandangan kita terhadap orang luar tersebut adalah netral. Kemudian yang kedua adalah the development of change relationship. Nah, change relationship ini hubungan antara agent of change dengan orang-orang yang akan atau orang individu yang akan menjadi target perubahannya. Nah, kualitas hubungan ini harus sangat dijaga antara agent of change dengan orang lain. Ini bergantung kepada faktor kepercayaan antara agent of change dengan orang lain, kemudian faktor-faktor kepercayaan orang lain itu terhadap agent of change-nya. Kalau sudah muncul yang namanya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, ya mustahil lah perubahan itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga secara khusus ada beberapa hal yang mendasari yang mendasari kualitas hubungan antara agent of change dengan individu yang ingin dirubah. Yang pertama itu berkaitan dengan the client need for sympathy versus objective. Ya, ini mungkin bisa saja agent of change ini motifnya bisa berkaitan dengan simpati atau loyalitas. Kemudian simpati atau objektif ya. Kemudian ada juga persepsi tentang motif dan juga loyalitas agen perubahan. Nah, ini kita juga harus lihat nih, apakah benar nih agen perubahan kita loyal, apakah motifnya sesuai dengan tujuan organisasi. Ini yang akan menyebabkan kualitas hubungan antara agent of change dengan individu yang dirubah itu bisa berhasil atau berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah persepsi tentang kompetensi seorang agent of change. Kita percaya nggak dengan kemampuannya? Kalau kita nggak percaya dengan kemampuannya, ya kita juga ogah-ogahan untuk melakukan perubahan. Otomatis ketiga hal ini menjadi dasar sebuah hubungan yang baik dalam atau sebuah hubungan yang berkualitas antara agent of change dengan individu atau kelompok yang akan diubah. Ini bisa diidentifikasi nih nanti kalau dalam proses perubahan. Kemudian selanjutnya tentang yang ketiga, yakni identifying the client on the target group for change. Jadi mengidentifikasi klien, kemudian target group atau kelompok yang ingin diterapkan perubahan. Mungkin nanti dalam proses identifikasi ini masalah yang muncul adalah dari hal siapa sih yang akan bertanggung jawab di sana, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dalam proses perubahan, kemudian siapa yang akan memiliki dampak langsung terhadap perubahan ini. Jadi identifikasi dua hal ini. Jika terjadi perubahan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian dampaknya kepada siapa. Selanjutnya yang terakhir adalah clarifying the issues atau memperjelas masalah. Nah, dalam hal memperjelas masalah ini kita bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi penyebab terjadinya masalah dan bagaimana pertanggungjawabannya tersebut dalam mengatasi masalah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan siapa problem atau masalah ini kemungkinan akan bagaimana solusinya itu.
Intinya adalah clarifying the issue ini, orang-orangnya, siapa yang menyebabkan masalah, kemudian bagaimana bentuk klarifikasi isunya, bagaimana bentuk isunya atau masalahnya yang muncul, sehingga nanti kita bisa mencarikan solusi terhadap isu yang muncul tersebut dalam proses memulainya perubahan. Kemudian terakhir adalah mungkin sekian bahasan kita mengenai materi hari ini tentang strategic change. Nah, untuk mengetahui apakah adik-adik bisa memahami materi hari ini, maka saya akan memberikan sebuah tugas kelompok, yakni nanti tata caranya adalah teman-teman adik-adik diskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian pilih salah satu pengalaman anggota kelompok berkaitan dengan perubahan yang terjadi apakah di tempat kerja, mungkin ada yang kerja sambilan gitu ya, atau di organisasi kampus, atau juga di tempat lain, atau di kelas, atau isu di tempat lain saat adanya perubahan. Jadi pilih perubahan tersebut, kemudian tentukan perubahan apa yang dilakukan di organisasi atau individu atau kelas atau pekerjaan. Kemudian tentukan juga siapa sih yang menjadi agent of change dari perubahan yang dilakukan tersebut, identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kualitas hubungan perubahan antara agent of change dan juga dengan kliennya, atau agent of change dengan individu atau kelompok yang menjadi target perubahan. Kemudian yang keempat adalah identifikasi kelompok yang akan menjadi sasaran perubahan. Siapa sih yang akan menjadi sasarannya? Apakah sekelompok orang atau satu individu saja atau organisasi tertentu atau bagaimana, tentukan. Kemudian yang kelima adalah spesifikasikan masalah yang terjadi saat dimulainya perubahan. Ya, ini mungkin dicari siapa yang menyebabkan, dituliskan dulu permasalahannya apa, kemudian dicari siapa sih yang menyebabkan perubahan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka, kemudian bagaimana solusi-solusi atas permasalahan dari perubahan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak paham dengan tugas kelompok, boleh bertanya di forum diskusi.